Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Kamis 24 Oktober 2024, hari biasa, pekan biasa ke-29. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai ayat 53. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Sebab mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Membuka hati terhadap tuntunan Roh. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini memberi penerangan bagi kita tentang makna kehadiran Yesus, Putra Allah, ke dunia. Kristus hadir ke dunia untuk menghidupkan, menyalakan semangat dan api Roh Ilahi. Kehadirannya ingin membawa damai dan sukacita. Namun sungguh, mengapa Injil hari ini menekankan kedatangan Tuhan bukan damai, malah pertentangan? Ya, benar. Yesus akhirnya menjadi pertentangan bagi orang-orang yang hanya mengandalkan diri sendiri. Orang yang memikirkan rasa damai tanpa mempedulikan sesama bukanlah damai sejati yang dibawa oleh Tuhan. Damai sejati lahir dari keterbukaan akan tuntunan Roh Allah sendiri, tinggal dalam kasih dan keluar untuk menebarkan kasih. Sikap yang mengandalkan Tuhan dan kehendaknya justru tidak disukai oleh dunia dan orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Maka jika sikap mengandalkan diri ini ada di tengah keluarga kita, maka akan terjadi pertentangan dan bukan persatuan. Dan Yesus menghendaki agar api Roh Kudus tetap menyala dalam hati kita yang percaya kepadanya. Saudara-saudari terkasih, tak jarang kita kurang mampu mengalami damai interior sebagai pengikut Kristus. Hal ini boleh terjadi karena kita belum mampu untuk memisahkan mana yang sungguh berasal dari Roh Tuhan dan mana yang dari roh duniawi. Kita kadangkala kehilangan arah dan tidak mampu memilih mana yang menjadi prioritas. Kita jatuh kepada pencarian kepentingan diri dan kesenangan diri, dan ini sungguh tidak membawa kita pada kedamaian yang sejati. Kita hanya mengalami kedamaian semu dan tak bertahan lama. Saudara-saudari terkasih, Tuhan tidak mengajak kita untuk saling melawan dan bertentangan. Tuhan mengundang kita untuk mengenal dan menjadi diri kita sendiri seturut panggilan dan tanggung jawab kita. Jika kita tidak mengenal diri, identitas, panggilan di tengah keluarga, gereja, masyarakat, kita pun akan menjadi tanda perpecahan dan bukan perdamaian dan kesatuan. Tuhan menghendaki agar api Roh Ilahi, Roh Kudus yang memberi daya hidup bagi setiap orang tetap menyala. Bukalah hati kita agar sungguh Roh Kudus Allah dapat masuk dan bernyala. Roh yang akan menuntun kita kepada semangat untuk mengabdi Tuhan dan sesama. Roh yang akan mengajarkan kepada kita untuk mengenal diri, identitas, dan panggilan kita masing-masing.
Dengan demikian, kita akan menjadi bait kudus Allah yang hidup dan membawa kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan kasih dan perdamaian. Mari kita sungguh menyatakan predikat kita sebagai anak-anak Allah. Kita semua sebagai ciptaan Allah diundang untuk dengan setia menyatakan ya kepada Allah. Sikap yang terbuka kepada tuntunan Roh Kudus akan mengubah diri kita menjadi pribadi yang transformatif. Kita menjadi siap untuk berbagi kasih kepada sesama dalam hidup kita sehari-hari. Dengan demikian, kita menjadi instrumen dan duta-duta damai dan persatuan. Saudara-saudari terkasih, jangan pernah takut terhadap pertentangan, karena kesetiaan kepada Allah dan Roh Kudusnya akan menuntun kita kepada kebenaran sejati. Setiap orang yang tinggal dalam Allah hidup dalam kasih. Mereka yang tidak hidup dalam kasih menjadi tanda nyata kehilangan Roh Allah sendiri. Maka kita diundang untuk terus-menerus membawa dan menyalakan roh api ilahi dalam hidup kita. Roh itu akan menuntun kita untuk berani bersaksi mewartakan kebaikan Allah. Mari kita mulai lagi menebarkan dan menyalakan api ilahi, kasih dan perdamaian di tengah hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita.